Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyu Utami dengan NIM 2004202. Saya berasal dari program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pertemuan 12 dari Etika Administrasi Publik yang dibimbing oleh Ibu Yulia Hanuselina. Dalam video ini akan dibahas dua pokok pembahasan materi. Yang pertama mengenai pertanggungjawaban moral aparatur negara dan yang kedua tentang profesionalisme kerja aparatur negara. Langsung saja kita membahas mengenai pertanggungjawaban moral aparatur negara. Secara umum, tanggung jawab pemerintah adalah kewajiban penataan hukum dari negara atau pemerintah atau pejabat pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, judicial review yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum perdata, baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan untuk pemenuhan berupa yang pertama pembayaran sejumlah uang, yaitu seperti subsidi, ganti rugi, tunjangan, dan sebagainya. Yang kedua, menerbitkan atau membatalkan, mencabut suatu keputusan atau peraturan. Dan yang ketiga yaitu tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya. Misalnya, untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, mencegah adanya bahaya bagi manusia maupun lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga-lembaga yang dapat mengontrol sekaligus meminta pertanggungjawaban pemerintahan. Ada 4 lembaga. Yang pertama, lembaga peradilan. Lembaga peradilan dapat mengontrol dan sekaligus meminta pertanggungjawaban pemerintahan baik dari segi hukum perdata maupun tata usaha negara. Dan yang kedua, Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman dapat meminta pertanggungjawaban aparatur pemerintah yang antara lain telah melakukan maladministrasi atau menunjukkan sikap dan tindakan yang merugikan masyarakat sebagai akibat dari pelayanan birokrasi yang buruk. Lembaga yang ketiga, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN. Komisi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN yang senantiasa berfungsi melakukan pencegahan praktek KKN dalam penyelenggaraan negara. Dan lembaga yang terakhir yaitu Komisi Informasi yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana pejabat atau badan publik yang melanggar prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dapat ditegur dan bahkan diberi sanksi administrasi. Selanjutnya, tanggung jawab pejabat negara secara moral. Dalam banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara, Dennis F. Thompson melukiskan bahwa banyak pejabat dari berbagai instansi menyumbang dengan berbagai cara terhadap keputusan-keputusan dan kebijakan pemerintah. Maka sulit untuk mencari prinsip mengidentifikasikan siapa yang bertanggung jawab secara moral atas produk-produk politik tersebut. Oleh karena banyaknya tangan yang mungkin terlibat dalam suatu kejahatan dilakukan oleh pribadi jabatan, Dennis F. Thompson mengemukakan adanya 3 macam tanggung jawab pemangku jabatan secara moral. Yang pertama, tanggung jawab hierarkis, yaitu tanggung jawab untuk suatu produk politik dibebankan pada orang yang berkedudukan paling tinggi dalam rantai wewenang formal dan informal. Model tanggung jawab ini dikutip dari pernyataan Weber. Yang kedua, tanggung jawab kolektif. Didasarkan atas pemikiran bahwa banyak produk politik merupakan hasil dari tindakan banyak orang yang berbeda-beda, sehingga kontribusi individual mungkin tidak dapat diidentifikasikan sama sekali, dan tentu saja tidak dapat benar-benar dibedakan dari kontribusi orang lain. Dan yang ketiga, tanggung jawab pribadi, yang mengaitkan tanggung jawab dengan pejabat sebagai pribadi, dan bukan hanya sebagai pemangku jabatan tertentu atau sebagai anggota kolektivitas.
mengandalkan dua kriteria tanggung jawab moral. Seorang pejabat bertanggung jawab secara moral atau produk kebijakan hanya jika: pertama, tindakan atau kelalaian pejabat itu merupakan sebab dari produk kebijakan. Dan yang kedua, tindakan atau kelalaian ini tidak dilakukan dalam bentuk ketidaktahuan atau di bawah tekanan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai profesionalisme kerja aparatur negara. Profesionalisme adalah di mana terdapat sifat-sifat seperti kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain, sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seseorang yang profesional. Sedangkan profesionalisme berasal dari kata profession yang bermakna berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Segian, profesionalisme adalah keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan atau masyarakat dengan indikator profesionalisme antara lain kemampuan, kualitas, sarana dan prasarana, jumlah sumber daya manusia, teknologi, informasi, dan keandalan. Profesional adalah orang yang mempunyai kompetensi-kompetensi tertentu yang menjadi dasar kinerjanya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, disebutkan bahwa ASN harus mempunyai kompetensi. Profesional ASN bisa ditandai dengan kriteria yang disebutkan di bawah ini, yaitu kompetensi teknis, yaitu diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua, kompetensi manajerial, yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan yang ketiga yaitu kompetensi sosial kultural, yaitu diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Dalam kaitannya dengan profesionalisme aparatur, maka menurut Segian menjelaskan bahwasannya profesionalisme atau kualitas profesional dapat dilihat dari tiga segi, yaitu yang pertama kreativitas, ialah kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dengan melakukan inovasi. Yang kedua inovasi, ialah hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan, dan menggunakan cara baru atau metode kerja baru dalam pelaksanaan tugasnya. Dan yang terakhir yaitu responsivitas, ialah kemampuan dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.